informasi penyidikan pada hari ini. Karena memang tadi sebelumnya sempat beredar kabar bahwa dari penyidik KPK akan memberikan informasi lanjutan pada sore hari, namun hingga saat ini kami masih menantikan dan masih belum ada informasi lebih lanjut daripada tim penyidik KPK. Sementara memang diketahui juga, Tasya, dari penangkapan Edi Prabowo pada dini hari tadi juga turut penyidik senior KPK Novel Baswedan yang masuk dalam tim penangkapan Edi Prabowo dan juga pejabat KKP lainnya. Dan juga untuk hal ini masih dalam pemeriksaan hingga saat ini. Tadi juga pada siang tadi dari Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan statement berkaitan dengan penangkapan menterinya, bahwa Presiden mengatakan bahwa dirinya percaya kepada KPK berkaitan dengan pemeriksaan pada hari ini, dan dirinya berharap kepada KPK untuk selalu transparan dan juga profesional dalam pemeriksaan Menteri Edi Prabowo dan juga pejabat KKP lainnya dan istri daripada Edi Prabowo. Tasya. Ya, Rama, apa sebenarnya yang diperkarakan KPK sehingga Menteri Kelautan dan Perikanan kemudian ditangkap saat baru tiba dari perjalanan dinas di Amerika Serikat? Ya, Tasya, memang benar sekali penangkapan Edi Prabowo adalah setelah lawatannya ke Amerika pada dini hari tadi. Sesampainya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, lantas langsung dijemput oleh tim penyidik dari KPK, termasuk di dalamnya adalah penyidik senior Novel Baswedan, di mana diketahui hal ini adalah berkaitan dengan kasus proses penetapan calon eksportir benih lobster yang merupakan kebijakan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Edi Prabowo semasa menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada sejak 2019 tahun lalu, di mana peraturan ini atau kebijakan eksportir benih lobster ini merupakan revisi daripada peraturan menteri yang dibuat oleh peraturan nomor 56 tahun 2016 yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode sebelumnya, yakni Menteri Susi Pujiastuti maksud kami, dan pada Mei 2020 lantas diubah berkaitan dengan peraturan menteri, diubah menjadi peraturan menteri nomor 12 tahun 2020 untuk mengesahkan eksportir benih lobster dan budidaya benih lobster ini. Hingga akhirnya memang pada perjalanannya ini, Tasya, untuk eksportir benih lobster ini mendapatkan berbagai polemik dan juga kritik daripada berbagai pihak. Salah satunya yakni dari ex-Menteri Kelautan dan Perikanan, yakni Susi Pujiastuti, yang sempat menentang dan mengkritik bahwa kebijakan ini akan nantinya dapat merugikan nelayan-nelayan kecil benih lobster. Hingga akhirnya memang beberapa nelayan kecil benih lobster juga mereka mengkritik akan kebijakan ini karena mereka menilai dirugikan dengan adanya kebijakan eksportir benih lobster dan menguntungkan pengusaha-pengusaha besar atau perusahaan besar lobster yang akan memainkan adanya budidaya dan eksportir benih lobster ini. Memang jika kita melihat adanya peraturan Menteri nomor 12 berkaitan dengan pengesahan eksportir benih lobster ini, Tasya, cukup dapat menjalankan, maksud kami cukup banyak mendapatkan polemik begitu. Hingga akhirnya saat ini dari KPK sendiri mengendus adanya praktik atau malah praktik, hingga akhirnya pada dini hari tadi dari pihak KPK lantas menangkap langsung daripada Menteri Edi Prabowo. Dan diketahui bahwa penangkapan Edi Prabowo yang merupakan menteri di masa periode kedua Joko Widodo ini merupakan atau memperpanjang deretan nama-nama menteri yang ditangkap dan tersandung kasus korupsi oleh KPK, di mana sebelumnya pada Presiden Joko Widodo di periode pertama adalah ada nama Idrus Marham, Imam Nahrawi, hingga saat ini ada nama seperti Edi Prabowo. Tasya. Baik, Rama, kami tunggu laporan Anda selanjutnya. Pemirsa, demikian tadi. Pasti pertanyaan publik. Beberapa kepemilikan perusahaan tersebut masih berkaitan dengan anggota Partai Gerindra, tempat Edi bernaung. Dugaan ini pun ditepis oleh Edi dalam spesial interview di CNN Indonesia pada Juli 2020. Jangan hanya karena ada 1-2 orang yang ada korelasi sama Gerindra, terus dianggap bahwa saya merasa diuntungkan. Untung. Saya lihat ada Pak Hasim dari grupnya, satu perusahaan Pak Iwan Aras, itu pun saya tahunya begitu mereka sudah mendaftar. Memang ada kader, mantan kader katanya yang bukan mantan kader, dia masih kader tapi dia dulu nyalek dari Gerindra, tapi dia masuknya dari teman-teman lain, kelompok lain. Nggak ada atas nama partai, atas nama partai saya kan juga langsung tahu.
Sebetulnya bukan hanya publik yang bertanya-tanya terkait permen dan ekspor ini. Menteri KKP Kabinet Kerja Susi Pujiastuti juga ikut buka suara sebab permen baru menggugurkan peraturan yang ia buat saat menjabat. Saat itu Susi melarang penangkapan atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari Indonesia melalui peraturan Menteri KKP nomor 56 tahun 2016. Dalam video yang diunggah KKP pada 11 Februari 2019, Susi menjelaskan penangkapan benih lobster dalam skala besar menyebabkan nelayan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan lobster yang lebih besar. Sebab benih lobster hanya bisa didapatkan di alam, belum bisa dibudidayakan. Nelayan-nelayan ini yang merugi karena yang seharusnya ini menjadi ini tanpa perlu kasih makan, tanpa perlu memelihara, karena Tuhan yang pelihara. Akhirnya satu saat Indonesia akan kehilangan yang namanya lobster karena bibitnya semuanya diambil. Susi mengatakan benur hanya dijual nelayan dengan harga 10 hingga 30 ribu rupiah. Padahal ketika lobster berukuran besar, harganya bisa mencapai 4 juta rupiah, bahkan lebih. Untuk ukuran yang kecil, harganya mencapai ratusan ribu. Inilah salah satu alasan Susi mengeluarkan larangan untuk menjual benur dan lobster di bawah 200 gram. Ya, Pak, gulipat ekspor benih lobster diduga menjadi penyebab ditangkapnya Menteri KKP Edi Prabowo oleh KPK. Sejak awal, keputusan Menteri KKP yang juga kader Partai Gerindra tersebut memang menuai polemik, apalagi perusahaan yang ditetapkan sebagai pengekspor adalah orang-orang dari partai politik. Coba kita akan ulas pada malam hari ini celah jika benar memang ada praktik korupsi di sana. Apa celah yang bisa dimanfaatkan ataupun digunakan? Bersama dengan Mas Farid Ridwanudin, Deputi Pengelolaan Pengetahuan Kiara atau Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Selamat malam, Mas Farid. Selamat malam, Mas. Baik, Mas Farid, langsung saja. Sejak Menteri KKP ini, Pak Edi Prabowo membuka kembali peluang atau kemungkinan untuk ekspor benih lobster, temuan-temuan apa yang ditemukan oleh Kiara sendiri? Ya, yang pertama, jadi dari penerbitan atau peraturan sampai dengan ditangkapnya jaraknya tidak genap 10 bulan. Hanya di Mei, Juli, Agustus, September, November. Ya. Nah, jadi hanya 7 bulan sejak diterbitkan peraturan menteri ya, sampai dengan ditangkapnya Pak Edi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, peraturan menteri ini dikeluarkan tanpa ada kajian teknis ya, kajian ya atas itu, karena kalau kita baca dokumen yang diterbitkan tahun 2003 itu menyatakan sumber daya kelautan khususnya sumber daya lobster itu statusnya sudah kuning dan merah. Itu artinya tidak boleh lagi diambil. Nah, ini dua hal nih. Jadi satu, tidak antisipatif, tidak melibatkan banyak pihak ya, khususnya nelayan yang dalam hal ini menjadi aktor utama. Nah, yang kedua, penerbitan peraturan menteri ini tidak didasarkan pada kajian padahal kuning dan merah dari Indonesia. Katakanlah singkatnya tidak transparan dalam penetapan ini dan tidak melibatkan para nelayan, begitu ya Mas Farid. Tapi begini, dari temuan-temuan tersebut, celahnya menurut Anda di mana pembukaan benih lobster ini kemudian bisa menjadi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi ataupun kolusi nepotisme? Kita belum tahu ya, karena belum ada keterangan dari pihak KPK sampai dengan malam hari ini. Jadi menurut Anda celahnya ada di mana itu? Ya, ini ada pertanyaan besar sebetulnya saat Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan ya banyak perusahaan yang mendapatkan izin lobster. Nah, ini sebetulnya dipertanyakan oleh publik secara serius. Apa dasarnya? Apa pertimbangannya? Karena dalam penelusuran investigasi Tempo misalnya ya, kalau kita baca laporannya yang sangat bagus, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, bahkan core bisnisnya bukan itu. Ya. Nah, itu ada satu pertanyaan besar yang sampai hari ini tidak bisa dijawab oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apa dasar perusahaan ditetapkan? Gitu. Apa kriterianya? Sehingga
publik tahu dasar atau katakanlah argumentasi perusahaan ini ditetapkan sebagai perusahaan impor lobster. Ya, perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan partai politik, katakanlah Partai Gerindra, partai yang merupakan partainya Pak Edi Prabowo sendiri. Ya, dalam laporan investigatif Tempo ya, ada disebut sejumlah partainya. Ada misalnya ada Partai Gerindra, ada Partai Golkar, ya. Bahkan orang seperti Fahri Hamzah yang sudah pindah ke Partai baru ya, Gelora itu disebut. Jadi menurut saya ini banyak partai yang berkepentingan dan jadi nah yang menarik Tempo itu kan baru membuka 6 profil perusahaan. Hari ini sudah tercatat ada 31 perusahaan. Itu kalau dibuka 31 perusahaannya, itu kita akan semakin tahu sebetulnya siapa saja aktor-aktor politik yang terhubung di situ. Nah sayangnya kan tadi persoalannya adalah tidak transparan profil perusahaan itu siapa, bagaimana sepak terjangnya, apa dasar ditetapkannya. Ini yang dipertanyakan publik yang sampai hari ini belum terjawab oleh KKP. Saya kira itu, Mas. Oke, jadi perusahaan-perusahaan pengekspor